Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan semuanya yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi ini kita akan melanjutkan diskusi kita pada pertemuan ke-10 pada mata kuliah Sejarah Perkembangan Hukum Islam dengan tema Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i, kajian sejarah sosial. Rekan-rekan yang berbahagia, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Syafi'i adalah salah satu pendiri madhab Sunni yang terkenal sampai hari ini. Mazhab Imam Syafi'i juga disebut-sebut sebagai mazhab yang banyak dianut di Indonesia, sehingga tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita dalam sehari-hari, untuk mengetahui bagaimana sisi-sisi historis yang dimiliki atau yang dilalui oleh Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i ini cukup diterima gitu ya, di Indonesia, bukan hanya di Indonesia sebenarnya, tapi di banyak negara, tapi khususnya di Indonesia sangat bisa diterima dan dikenal sebagai mazhab yang sangat kritis, tapi sekaligus dia moderat. Bagaimana pemikiran Imam Syafi'i dan bagaimana perjalanan hidupnya, kita akan memotretnya secara singkat, dan bagaimana lingkungan atau historis beliau itu kemudian mempengaruhi pemikiran hukum Islam. Rekan-rekan semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa nama asli beliau adalah Muhammad Idris bin Al-Anas bin Utsman bin Syafi'i bin Asy-Sya'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid sampai akhir ya. Kemudian dia lahir di Gaza, Palestina, walaupun ada beberapa pendapat yang lain. Misalkan ada yang mengatakan lahir di Asqalan dan Yaman di kawasan Mediterania. Jadi banyak versi gitu ya intinya ya. Kemudian lahir pada tahun 769 atau 150 Masehi dalam keadaan yatim. Masa ini itu adalah masa di mana kita bilang di masa keemasan hukum Islam. Ini kalau tidak salah ini ya di masa Bani Abbasiyah ya, 769 Masehi ini. Nanti bisa dicek lagi kalau ingin lebih detail. Kemudian meninggal pada tahun 820 Masehi atau 204 Hijriah di Mesir. Jadi antara tempat lahir dengan meninggal itu berbeda ya. Jadi beliau menghabiskan akhir hidupnya itu di Mesir. Kemudian kitab yang terkenal dari beliau adalah kitab Risalah, kitab yang menuliskan pondasi-pondasi hukum Islam atau kaidah-kaidah yang berkaitan tentang hierarki sumber hukum Islam. Kemudian intinya adalah menyelidiki dalil dan lain sebagainya. Itu adalah tentang usul fikih ya. Maka kemudian beliau disebut sebagai orang yang pertama kali menyentuhkan usul fikih, walaupun sebutan pertama kali itu ya ada yang menyepakati, mungkin ada juga yang mungkin berpendapat yang lain, tapi secara umum beliau adalah disebut sebagai orang yang pertama kali menyentuhkan kaidah usul fikih. Kemudian beliau cukup panjang ya perjalanannya untuk mencari ilmu, untuk
selalu belajar. Kalau di catatan saya ini, beliau pernah di Mekah, kemudian di Madinah dan Yaman, kemudian pindah ke Irak, kemudian ke Mesir. Nah, disinilah Imam Syafi'i itu belajar dari berbagai hal ya, yaitu berbagai kondisi, berbagai geografis. Di sini Imam Syafi'i kemudian sangat berpengaruh terhadap kondisi geografis, kondisi sejarah, sosial, politik, budaya itu sangat mempengaruhi pemikiran Imam Syafi'i. Jadi ketika beliau di Madinah ini, Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik salah satunya ya. Dia belajar hadis ya. Karena di sini kita sebut sebagai pusat hadis. Imam Syafi'i punya kitab Al-Muwatta. Nah, kemudian kalau di Mekah itu belajar dari kabilah Huzail. Lalu kemudian di Irak ini sesuatu hal yang berbeda. Ketika di Madinah itu dia berjumpa dengan ahlul hadis, dia berjumpa dengan problem-problem yang simpel. Karena masalah yang ada di Madinah itu bisa diselesaikan dengan kebanyakan hadis, dan hadis-hadis di Madinah itu lebih banyak tentunya karena dia sebagai pusat hadis, karena Nabi lama di Madinah. Nah, sedangkan di Irak sebagaimana penjelasan sebelumnya, jadi Irak ini kan politiknya lebih rumit, sosial politiknya juga tidak sama dengan Madinah. Nah, dan di sini bertemu dengan Imam Abu Hanifah yang dia ahlul ra'i, atau dia ketika mengambil hukum itu tidak cukup dengan hadis tapi juga mengandalkan rasio. Berbeda dengan di Madinah yang ketika bertemu dengan Imam Malik yang dia kita sebut sebagai ahlul hadis. Nah, di Irak kemudian Imam Syafi'i itu menentuskan sebuah pendapat ijtihadnya gitu ya, dengan qaulul qadimnya, yang dia memadukan antara ahlul hadis dengan ahlul ra'i. Ahlul hadis dia temukan ketika dia belajar di Mekah, Madinah ya. Lalu di ahlul ra'i ini ketika bertemu Abu Hanifah, ketika permasalahan itu ya lebih kompleks, lebih bervariasi, dan masalahnya di Irak itu tentu berbeda karena politik di Irak itu lebih rumit ya, sosial politiknya juga lebih rumit. Kemudian di Mesir beliau kemudian memperbarui pendapatnya. Kenapa? Karena kondisi sejarah sosial geografis di sana, budayanya juga berbeda dengan di Irak ya, terutama apalagi di Madinah, sehingga kemudian ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Qaulul qadim ditentukan di Irak, kemudian qaulul jadid itu disampaikan di Mesir. Nah, ini adalah sumber hukum mazhab Syafi'i. Ada Quran, ada Sunnah, ada ijma', ada qiyas, ada istishab. Ini di mana ini akan dipelajari lebih detail. Ini akan dipelajari lebih detail pada mata kuliah usul fikih. Jadi Quran nanti akan ada ya, penjelasannya Quran, kemudian Sunnah. Kemudian nanti rekan-rekan mahasiswa juga akan mendapatkan ya, saya tidak tahu di semester berapa. Itu nanti juga ada perbandingan mazhab. Ya, misalkan nanti akan dipelajari bagaimana Quran itu sebagai penyebab perbedaan hukum. Nah, misalkan makna kuru, yang satu mengatakan itu kuru itu suci, ada yang mengatakan kuru itu haid. Nah, ini kan kalau ini sebuah perbedaan yang disebabkan karena Quran. Nah, ada lagi, nah ini itu nanti akan dijelaskan lebih. Jadi Quran itu apa, Sunnah itu apa, ijma' qiyas itu apa. Itu. Jadi jangan khawatir, kita tidak hal seperti ini tidak akan detail. Karena apa? Kita akan banyak mengupas pada sejarahnya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang lain, ini juga sangat berbeda. Misalnya kita bandingkan dengan sumber hukumnya Imam Malik, itu kan berbeda. Quran, Sunnah. Kemudian Imam Malik itu tidak kemudian ijma', tapi dia praktik masyarakat Madinah setelah Quran dan Sunnah. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ini adalah
ya faktor kehidupan mereka berdua ini berbeda ya. Jadi sejarah sosial mereka itu berbeda ya. Jadi sejarah kehidupan kultur historisnya itu berbeda. Jadi hukum itu tidak tiba-tiba datang dari langit begitu saja, tetapi juga karena pengaruh sejarah sosial politik yang dilalui oleh para imam mujtahid. Yang berikutnya guru Imam Asy-Syafi'i sangat banyak sekali. Nah, teman-teman baca aja. Kalau mau baca pelan-pelan tinggal di videonya tinggal di stop dulu, nanti baca lagi, stop dulu gitu ya. Ada di Mekah, di Madinah, kemudian di Yaman. Ini guru-guru Imam Syafi'i. Di Mekah itu ada Muslim bin Khalid, Sa'id bin Salim, Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abdul Ruwad, dan Abdullah bin Haris. Kemudian di Madinah beliau juga belajar dengan Malik bin Anas ya, dan lain sebagainya. Kemudian di Yaman juga begitu. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Lanjut. Nah, tadi sudah kita singgung tentang qaulul qadim dan qaulul jadid. Jadi qaulul qadim itu adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang pertama difatwakan ketika beliau tinggal di Baghdad atau di Irak pada tahun 195 Hijriah, kira-kira tahunnya itu. Kemudian qaulul qadim disampaikan setelah mendapatkan wewenang untuk berfatwa oleh para ulama ahli hadis oleh gurunya, yaitu Syekh Muslim bin Khalid di Mekah dan Imam Malik Madinah. Kemudian mualah ya, ini contoh ya. Jadi kalau contohnya apa mualah di qaulul qadim itu, mualah atau berurutan membasuh anggota wudu itu dalam wudu adalah hukumnya wajib. Nah, kita bandingkan dengan qaulul jadid. Kalau qaulul qadim itu di Irak, dicetuskan di Irak, lalu di qaulul jadid itu dicetuskan di Mesir. Nah, kemudian qaulul qadim itu tadi itu kan karena dia setelah mendapatkan wewenang atau mendapatkan izin dari gurunya. Tapi kalau qaulul jadid itu ketika beliau di Mesir, lalu beliau Imam Syafi'i itu ingin meninjau ulang ya beberapa fatwa yang diungkapkan di Baghdad, sehingga kitab yang ditetapkan dan sebagian kitab itu yang dikoreksi. Nah, mualah dalam wudu itu tidak wajib ya. Jadi kalau di qaulul qadim itu disampaikan kalau mualah itu hukumnya wajib, lalu di mualah itu hukumnya menjadi tidak wajib. Nah, lalu kalau kita belajar sosial politik budaya yang mempengaruhinya adalah di Irak itu pusat perdagangan, kemudian pusat pergolakan politik, kemudian rawan adanya hadis palsu ya, kemudian tempat berkembangnya mazhab Hanafi ya. Jadi pusat perdagangan, politiknya juga bergejolak, rawan hadis palsu, sehingga kurang sesuai jika di Irak itu kemudian banyak menggunakan hadis. Nah, gitu. Jadi tidak sebanyak di Madinah, atau bisa kita katakan jadi penggunaan hadis di Irak itu mungkin tidak sebanyak di Madinah karena dia politiknya itu nggak sesuai, nanti bisa jadi hadis itu kemudian palsu, untuk dipalsukan, atau memang ada hadis palsu yang digunakan untuk memperkuat kekuatan politik kelompok kekuatan kelompok politik masing-masing. Kemudian tidak banyak hadis bagaimana di Madinah. Nah, ini jelas ya, sehingga harus berusaha keras dengan akal pikiran dan bersungguh-sungguh dalam memahami nas. Jadi di Irak itu memang pusatnya ahlur ra'yi gitu ya. Jadi hadis sangat-sangat selektif ya. Hadis juga tidak banyak, politiknya juga bergejolak, tidak semudah di Madinah, tidak sesimpel di Madinah. Nah, begitu, apalagi di sana memang ada mazhab Hanafi yang dia adalah ahlur ra'yi. Jadi di Irak itu kemudian tidak menggunakan banyak hadis itu bukan karena tidak ada hadis sama sekali, tidak, tetapi karena memang kondisinya begitu. Kondisinya kalau menggunakan hadis ya belum tentu hadisnya itu sahih. Kemudian juga ya problemnya juga tidak semudah di Madinah. Nah, lalu Irak ini kan sekali lagi tadi kan menimbulkan qaulul qadim. Kalau di Mesir itu ada qaulul jadid. Kenapa kok berubah? Karena kondisi Irak dan Mesir ini berbeda. Ketika di Mesir, nah, Imam Syafi'i pindah ke Mesir pada masa Khalifah Al-Ma'mun ya, yang condong kepada ilmu filsafat, mendahulukan orang-orang Mu'tazilah dan menyerahkan kehakiman kepada mereka. Kepada siapa? Kepada Mu'tazilah.
Lah Mesir tidak punya kesan pedesaan, memiliki tingkat kemajuan budaya, kaya adat istiadat, tradisi, peradaban dan pemikiran yang lebih moderat dan membenci hal yang ekstrim. Nah, ini yang terjadi di Mesir. Tentu politiknya berbeda, kemudian politiknya juga berbeda, ya. Kemudian ekonominya juga berbeda karena budayanya berbeda. Kemudian ya pokoknya berbeda lah. Jadi lebih maju di Mesir daripada di Irak karena politiknya dan ekonomi dan lain sebagainya itu berbeda. Lalu sudah selesai, terima kasih ya, begitu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.